Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Imamat pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal 21 ini adalah terusan dari pasal 18 sampai dengan pasal 20. Pasal 18 mengatakan tentang kekudusan. Pasal 18 sampai dengan 20 juga menerangkan tentang kekudusan. Tapi di kekudusan itu diarahkan kepada jemaat. Tapi di pasal 21 yaitu ini untuk para imam. Mengapa mengatakan kekudusan ini jemaat dengan imam itu terpisah? Sebab permintaan atau syaratnya itu berbeda. Dan di sini dikatakan imam besar. Syarat bagi seorang imam besar lebih tinggi daripada imam-imam yang biasa. Jadi dengan tema saya memberikan sebagai imamat yang rajani dikuduskan bagi Allah. Sebagai imamat rajani yang dikuduskan bagi Tuhan. Dan kita merenungkan dari ayat-ayat ini. Jangan kita berdiri di pihak ini perjanjian yang lama atau ini perkara Bani Lewi. Tidak ada hubungan dengan kita. Bukan demikian sebab yang kita percaya dengan Allah yang sama permintaannya terhadap iman. Allah terhadap iman ada persyaratan atau permintaan dan juga di sini pandangan. Jadi kita termasuk imam yang rajani, ada syaratnya dan juga ini tidak berubah. Demikian berkata sepertinya tidak tepat. Seharusnya persyaratan demikian yang diharapkan atau keinginan itu tidak berubah. Seperti Yesus berkata, kamu harus sempurna sebab Bapamu sempurna. Tapi Yesus tahu kita adalah orang berdosa. Jadi kita orang berdosa. Darah Yesus yang menghapuskan segala dosa kita. Dan harapannya suatu hari kita sempurna seperti Bapa Surgawi. Bukan berarti Yesus menurunkan syaratnya atau standarnya terhadap imam besar, lebih besar lagi yang diharapkan dari Yesus. Bukan berarti aku bukan imam jadi dari targetnya itu syaratnya lebih rendah lagi. Tapi dari syaratnya tidak berubah. Jadi di perjanjian lama kita bersandarkan dengan kasih karunia Allah, berharap kepada Allah. Ayat 1 sampai dengan 9 ini diarahkan kepada imam. Jadi dikatakan imam janganlah menajiskan diri dari segala bangsanya. Pertama dikatakan seorang imam jangan menajiskan diri dengan orang mati di antara orang sebangsanya. Jadi dari segi ini dari target Allah itu lebih tinggi. Di sini saya pernah berbicara dengan seorang misionaris
dan seorang pastoral. Pada saat itu mereka harus membantu orang yang meninggal ganti pakaian. Sepertinya bagi saya tidak bisa diterima hal ini. Tetapi mereka demikian yang mereka kerjakan. Seperti di Jepang juga punya kepercayaan demikian. Istrinya meninggal, dia harus membawa istrinya pulang ke rumah. Jadi dia diikat di sebilah papan, kemudian menggendong papan itu pulang. Di gereja Jepang ada yang melakukan demikian. Ini tidak bisa dihindarkan sebab perlu untuk diselesaikan, tapi ini adalah budaya di masa itu. Jadi di tempat imam, permintaan Allah, jangan menajiskan diri sendiri dari antara orang-orang sebangsa kecuali kerabat terdekat. Dan hal ini tidak bisa dihindari. Jadi dengan ada hubungan dengan saudara atau kerabat, kamu baru bisa untuk di situ menyentuhkan orang yang telah mati atau saudara laki-lakinya atau saudara perempuan yang masih perawan. Sebab kalau seorang perempuan yang sudah menikah, itu urusan dari suaminya. Jadi tidak bisa menghindar, jadi harus terkena. Jadi yang mereka hanya boleh di situ dekatkan pada menajiskan diri terhadap kerabat sendiri. Dan juga ayat keempat, janganlah sebagai suami jangan ia menajiskan diri di antara bangsa-bangsanya. Sebagai umat Allah harusnya menurut konsep Allah untuk melakukannya, jangan mengikuti tradisi atau baik itu cara menangani orang yang meninggal, termasuk ayat kelima, jangan mengundulkan sebagian kepala, jangan mencukur tepi janggutnya, dan juga mereka mengoresi kulitnya. Ini adalah tradisi di daerah itu, yaitu dengan perlakuan menyatakan atas duka cita Sarah. Dan di sini Allah berkata, tubuhmu aku yang menjadi jangan kamu sembarangan untuk melakukan sembarangan terhadap tubuhmu. Di sini Allah mengatakan alasannya karena mereka harus kudus bagi Allah dan jangan mereka melanggar kekudusan Allah, dan juga termasuk santapan Allah haruslah mereka kudus. Dan imam yang mengurus soal persembahan juga harus kudus. Mereka dikuduskan dari dunia, tidak mengikuti tradisi di dunia ini, dan juga mereka harus dikuduskan bagi Allah. Dan di permintaan sebelumnya di pasal ketiga lebih disiplin lagi, lebih tegas lagi. Demikian juga termasuk soal pernikahan. Jangan mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah rusak kesuciannya. Di dalam hubungan seksual juga harus suci. Dan seorang perempuan sundal sudah jelas
sudah rusak akan kesuciannya, dan demikian juga perempuan yang sudah dicerai. Dan yang dicerai karena itu menajiskan. Dan dari kematian harus dikuduskan, dari tradisi masyarakat harus dikuduskan, demikian juga dalam hubungan di pernikahan. Jangan mengikuti tradisi di tempat itu. Ayat 11. Ayat ke-10 dikatakan imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya. Saya memberikan tema imam saat dia meninggalkan kematian dan juga akan perzinaan. Dan di sini ini standarnya lebih tinggi lagi sampai pada ayat 11. Jangan ia dekat dengan mayat, bahkan jangan menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Ini dari pihak Allah, sebab roh manusia harus sampai pada tempat yang lain. Baik kamu percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, roh kita itu kekal. Yang percaya Tuhan selamanya bersama dengan Allah. Yang tidak percaya pada Tuhan, mereka selamanya akan di api neraka sampai selamanya. Dari di sini dalam keadaan yang berbeda, tapi tidak ada kematian. Kematian itu juga terikat pada dosa, sebab upah dosa adalah maut. Jadi sebagai imam besar, dia mewakili Allah. Dia harus meninggalkan kematian, menjauh dari kematian. Sebab Yesus, akulah hidup dan juga akulah dari kematian. Bagi Yesus tidak ada kematian. Imam besar mewakili Allah. Jadi dia mewakili Allah, dia tidak menyentuh tentang kematian. Dengan demikian menyatakan agar orang lebih lagi mengenal Allah. Lihat seterusnya. Ayat 13. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Dan juga dikatakan harus mengambil perawan di antara orang-orang sebangsanya. Ayat 18 dikatakan seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan, janganlah diambil istrinya. Demikian juga bagi imam. Bagi imam sudah melanggar kekudusan, tapi bagi imam besar pelanggaran ini lebih serius. Seorang janda pun tidak boleh. Dia hanya boleh mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Jadi lihat bahwa di sini standarnya lebih tinggi lagi. Dan ayat 15, supaya jangan ia melanggar kekudusan di keturunannya sebagai orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Mengapa dia tidak? Kalau seorang iblis dia mengambil seorang sundal, dia mempunyai keturunan, maka keturunannya mereka tidak boleh masuk sebagai imam. Kalau dia melanggar kekudusannya, bagi anak
Jadi permintaan kepada imam besar sangat tinggi, bahkan yang tertinggi. Demikian juga di perjanjian baru. Terhadap gerejanya, terhadap jemaat yang lain juga lebih tinggi. Ini adalah prinsip dari Allah. Jadi di kitab Hizkiel dikatakan penghakiman dimulai dari para tua-tua yang di bait suci, mulai di situ dibunuh. Jadi persyaratan itu berbeda. Bagi imam besar itu lebih tinggi, 16 sampai 24. Yang bercela tidak boleh mendekat. Ini mengatakan komunitas imam. Ayat 17, janganlah datang mendekat Allah sebagai santapan bagi Allah, bagi setiap dari turun-temurun yang bercacat badannya. Yang kita persembahkan bagi Allah tidak boleh yang bercacat atau bercela. Dan yang orang-orang yang mempersembahkan korban persembahan mereka pun tidak boleh ada yang cacat. Jadi mereka tidak boleh melayani Allah. Tapi mereka boleh makan makanan di bait suci. Dikatakan Allah ada permintaan. Jadi yang bercacat tidak boleh mereka sentuh, tetapi mereka boleh makan makanan kudus. Jadi masih ada anugerah dari Allah. Jadi ayat 22, santapan Allah, baik persembahan yang maha kudus maupun persembahan kudus boleh dimakannya. Jadi orang yang bercacat di hadapan Allah, mereka tetap kudus. Karena orang yang najis tidak boleh terkena akan, tidak boleh makan makanan persembahan yang kudus. Hanya imam, orang yang bercacat tidak boleh melayani. Mereka tetap dikuduskan. Mereka boleh makan makanan persembahan kudus. Jadi ayat 23 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Data mengatakan di sini kita ada satu perasaan seperti standar ini lebih tinggi. Bahkan standar ini yang difirmankan dari Allah yang kekal, jadi tidak bisa berubah. Jadi kita membaca Alkitab, kita harus membaca dari seluruhnya. Kalau bagi orang yang cacat, maka dia akan merasa kecewa, putus asa. Di ayat 20, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya pun di sini tidak boleh mereka mendekat atau bular matanya atau rusak buah pelirnya. Jadi kan yaitu seperti seorang kusim. Ketika kamu seorang kusim tidak boleh melayani Allah, tetapi di kitab Yesaya 56 sampai 54 dikatakan kasim yang mengikat pada perjanjian itu boleh berada di dalam bait suci.
Jadi pada akhir zaman, walaupun para kasim ini pada saat mereka berpegang pada firman Allah, mereka boleh melayani bait suci. Sebab kita katakan bahwa imam harus dari suku Lewi, harus orang Israel, tetapi sampai di zaman kita sekarang, bagi kita adalah orang-orang non-Yahudi atau bangsa asing, tapi kita masih bisa melayani Allah. Orang Kasim itu adalah orang yang dikebiri, ya. Allah bersedia untuk memberkati, sebab Allah, ya, keharapan Allah seluruh bumi datang untuk menyembah Dia. Standar dari Allah sangat disiplin, sangat tinggi. Terlebih ini diberikan kepada umat Israel yang ia selamatkan. Di perjanjian baru lebih leluasa. Di perjanjian lama banyak yang tidak boleh dimakan, tapi di perjanjian baru banyak makanan yang boleh dimakan. Ini bukan itu lebih dilonggarkan, tetapi ini merujukan dalam soal material agar kita dalam secara rohani kita dikuduskan. Seperti Tuhan berkata tidak boleh berzina. Yang dikatakan itu adalah tindakan atau kelakuan, tetapi sampai di perjanjian baru, dari hal material sampai rohani. Bahkan kalau seorang terhadap seorang perempuan tergerak hatinya, maka dia telah berdosa zina. Dia telah berzina. Jadi dari material bahkannya harus Allah hadapi, yaitu pikiran kita. Kalau kita lihat sepertinya standar itu dilonggarkan, tetapi sesungguhnya lebih serius lagi, lebih ketat lagi permintaan Allah. Waktu membaca ayat ini saya melihat satu contoh. Kami pindah dari North Point sampai di Chunwon. Ya, tentu harus menempatkan tempat tinggal bagi rekan gereja. Pastor Joshua dan Simo mencarikan tempat tinggal bagi kami yang baik. Dalam masyarakat yang baik. Walau hari itu bagi saya sendiri, saya akan mencari tempat ini, sangat ada pandangan tetap, tapi perkara ditentukan. Ada sebagian orang ditentukan. Orang yang ditentukan itu mereka tidak nyaman. Di sini tentu akan banyak untuk dipikirkan, kan, kemudian ditentukan kamu harus tinggal di tempat yang baik, perkaranya demikian. Dan akhirnya kami pun berdoa. Allah berkata sangat unik. Dia berkata bahwa dalam pakaian dalam bagi seorang iman juga ditentukan, baik itu jubah yang menggunakan kain lenan, dan panjangnya sampai kapan juga, sampai di mana juga harus ditentukan. Dan Allah berkata, aku tidak menetapkan kamu sampai di sini, cuma menentukan kamu tempat tinggal yang baik. Jadi tidak ada yang bisa dibicarakan lagi.
yang saya bisa, tetapi ada sebagian orang punya perasaan demikian. Kita, apakah kita bisa untuk diminta dalam persyaratan? Di sini dikatakan bahwa ayah ibu mereka meninggal juga, seorang imam besar tidak boleh menajiskan dirinya pada ini. Seperti kamu di situ dikendalikan, baik itu baik atau tidak, tetapi saat kamu dikendalikan orang lain merasa tidak enak, tidak nyaman seperti kita. Sendiri pun sebenarnya sudah gemuk, tapi merasa tidak punya selera makan. Besok mulai diet, perasaan terus lapar langsung muncul, padahal tidak lapar. Tetapi karena ditentukan besok harus puasa, maka reaksi dalammu mulai muncul. Ini reaksi dari jiwa kita. Jadi ada kalanya kita tidak bisa untuk ditentukan. Walaupun ditentukan melakukan sesuatu bagimu sangat ada membawa kebaikan bagimu, tapi kamu tetap merasa tidak nyaman. Jadi dari Norpe pindah di sini, ditentukan tempat ini sampai sekarang saya merasa tempat ini sangat nyaman, sangat baik. Tapi ada orang banyak yang tidak bisa terima, merasa tidak nyaman. Jadi kita terhadap Tuhan kita harus percaya yang ditentukan bagi kita ada membawa kebaikan bagi kita. Seperti juga cara kita makan dan minum. Dan kita merasa sekarang banyak makanan, kalau kita makannya banyak juga tidak sehat bagi kita. Dan juga dikatakan perjanjian lama ini makanan yang menajiskan yang tidak boleh dimakan di perjanjian lama. Bahkan tidak dikatakan alasannya. Dan dikatakan bahkan kita tidak mengerti. Mengapa dikatakan berkuku belah atau yang bersisik, ikan atau bersisik? Mengapa ada hubungan dengan kita makan? Dan hari ini dengan cara pemahaman kita sih, oh ini kalau kolesterolnya tinggi, jadi kita jangan makan. Tapi apakah oleh karena ini kita dilarang makan? Allah tidak berkata. Di perjanjian lama seperti contoh, kita tidak jangan makan daging babi, tapi kita sering-sering makan. Seperti saya mengenal seorang pastor dari Malaysia. Dia menginjilkan bagi orang Muslim, dia tidak makan daging babi. Dan kami berpikir apa hubungannya? Asal saya tidak makan daging babi depannya itu sudah cukup. Dia memberitahukan pada kami. Suatu hari ada rekannya memberitahukan kepadanya, dia, aku tahu kamu tidak makan daging babi. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Dikatakan orang yang makan daging babi ada bau yang spesial. Bagi kita tidak mempunyai pikiran konsep yang demikian. Jadi orang yang makan babi dapat dicium,
Jadi dia merasa kamu menghormati aku. Bagi kita sulit untuk dimengerti, tapi orang lain bisa menciumnya. Sebab bau kita hampir sama, jadi kita tidak dapat mencium perbedaan baunya. Kita tidak berkata apa Allah tidak berkenan bau ini, jadi pokoknya dilarang makan daging babi. Di perjanjian lama itu larangan, tetapi di perjanjian baru kita itu boleh dimakan. Jadi ini ketetapan kita menurutkan kasih karunia Allah untuk melakukan. Seberapa banyak yang kita lakukan, jangan menuduh diri sendiri. Kamu sanggup lakukan dan jangan menjadikan permintaan bagi orang lain. Ini merupakan, kalau demikian kamu hanya mengutamakan hukum, sebab kita hidup agar kita hidup dengan dimerdekakan. Kita bisa berdoa dengan Allah. Kita tahu keinginan Allah demikian di perjanjian baru. Kita dengan kasih karunia Allah kita pun dikuduskan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Haleluya. Kita bersama setiap saat kita merenungkan anugerah Tuhan. Allah kita itu kudus. Kita sebenarnya adalah najis. Allah kita Dia kudus. Kita yaitu yang najis. Kita terlebih dahulu berdoa, mohon Tuhan tolong kami. Haleluya. Tuhan tolong kami.
Yesus, Engkau adalah imam besar kami. Engkau menurut segala yang sepandangan Allah. Engkau berkorban bagi kami. Kami berterima kasih bagi Engkau. Engkau adalah domba Paskah Allah. Engkau yang menanggung segalanya. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena Engkau masuk dari kasih karunia-Mu, oleh karena Engkau, karena kami yang tidak sempurna Engkau sempurnakan. Kami berterima kasih kepada Engkau, saudara semua. Mari kita meninggikan Tuhan dan memujikan Yesus. Oleh karena di dalam Yesus kita menjadi imam. Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau. Oleh karena hidup Engkau menyerahkan menjadi imam besar bagi kami, sehingga kami masuk dalam anugerah dan hubungan Allah dipulihkan. Yesus, kami mau belajar mencontohi atau menteladani hidup-Mu, atas pilihan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau mengenal kami setiap orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Demikian kami tidak layak. Hidup kami dinajiskan, tetapi Engkau yang memulihkannya, menebusnya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu dan terima kasih. Engkau tidak berdosa, tetapi Engkau sebagai wakil dan sebagai domba Paskah Allah, darah-Mu mengalir hidup kami, hidup-Mu bagi kami. Engkau imam besar penebus kami. Kami berterima kasih, bersyukur pada Engkau. Kiranya agar kami terus hidup dalam pertobatan, tidak menyimpang dari jalan-Mu Tuhan. Imam besar kami Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau, bagaimana Engkau begitu indah, dan dalam ketetapan Allah Engkau dalam segala hal Engkau dapat mengikuti. Engkau tanpa celah, tanpa dosa. Kami memuji Engkau. Engkaulah sebagai teladan bagi hidup kami. Kami terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah teladan hidup kami. Kami meninggikan Engkau karena Engkau membawa kami mengenal kekudusan Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Saudara semua, di pasal 21 ini banyak mengatakan jangan-jangan. Tuhan berfirman kepada Musa, banyak janganlah. Ini juga, ini firman Tuhan kepada kita. Banyak yang kita tidak lakukan. Banyak hal yang dikatakan di sini. Dalam hatimu, apa yang kamu pikirkan? Apakah dalam perasaanmu kamu dikuduskan? Aku tidak dinajiskan dengan seorang perempuan yang dalam kekudusan. Apakah boleh saya untuk berhenti?
Mungkin perkara ini kamu bisa, tetapi apakah dalam perasaan saya bisa menanggapi Allah atau terhadap semua anak Tuhan, Engkau ingin kami kudus tapi dalam hati kami, apakah aku bersedia untuk mengikuti hari ini? Mohon Roh Kudus untuk membantu kita agar mengerti dalam menghadapi untuk tidak dibatasi. Adakah kita tidak bersedia atau kita menolak? Roh Kudus, kami menyambut Engkau sebab Engkau mengenal kami. Engkau ingin kami dalam menghadapi janganlah ini lebih mengenal Allah dan terbuka. Roh Kudus, Engkau terangilah kami. Atau di antara kita oleh karena ayah atau ibu melarang kita melakukan sesuatu, harus lakukan itu, harus dengar, harus turut, sehingga hatimu merasa tidak nyaman karena dia tidak mengerti akanmu, tidak memberikan ruangan bagimu. Kamu tidak dapat memilih, harus mendengar. Tidak suka pun harus menurut, tidak bisa lakukan pun harus lakukan. Bapa surgawi, kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami kembali di masa pertumbuhan kami. Ayah ibu kami, pemimpin kami, banyak larangan, banyak hal yang tidak dibolehkan. Tuhan, kami serahkan di dalam padamu. Dan Tuhan, pada saat kami bertumbuh dewasa, pada saat kami bisa menolak terhadap banyak mengatakan jangan atau larangan, kami merasa itu menyusahkan, bahkan kami melawan. Tuhan, sembuhkanlah di dalam hati kami yang merasa tidak berdaya. Tolong kami agar bisa kami kembali kepada Engkau dan mengenal Allah yang mengasihi kami. Dan di sini banyak kata jangan ini merupakan perlindungan bagi kami, kepada kami dalam nyata, agar kami tahu bahwa Engkau bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang egois, tetapi dari masa lalu kami, dari ketidaktahuan kami, baik kami tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, agar kami mengerti bahwa banyak larangan ini membawa kebaikan bagi kami. Buka hati kami agar kami menghadap Engkau dengan mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar kami lebih lagi mengenal, mendekat pada Engkau dan tahu akan kehendak-Mu. Tuhan, kami yang kami utamakan, Engkau hargai. Engkau pasti akan mengajar kami dan mengasihi kami. Engkau di dalam garis-garis tertentu, agar kami bisa dengan kebebasan mengikuti Engkau. Kami tahu Engkau tidak membatasi kami, tetapi di luar garisnya hal-hal yang tidak berkenan bagimu. Demikian Engkau melindungi kami, mengutamakan kami, memimpin kami. Kami bersyukur kepadamu, memberikan pujian bagimu. Oleh karena kami tidak layak, oleh karena kasih karunia-Mu kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, ini doa kami. Engkau gerakkan hati kami. Kami batasi, kami ingin mengambil hak kami perlu dalam aku berdoa untuk hatiku, kiranya Roh Kudus membawa aku masuk. Aku bersedia untuk menyerahkan diri, percaya kepada Allah. Kami serahkan kepada Engkau. Hai hatiku, aku mau masuk di dalam Tuhan. Aku harus bersedia. Aku harus memilih untuk bersedia di hadapan Tuhan. Dekat Tuhan, Engkau adalah kudus. Tolong kami agar kami kudus. Hati kami memilih untuk terpikat oleh Engkau. Segala yang Kau lihat baik dalam bagian apapun yang baik bagi Allah, aku harus memilihnya. Dan hatiku di dalam Allah melihat, punya pandangan yang baru, tidak melihat di dalam ayat-ayat begitu banyak jangan, tetapi aku bersedia sehingga aku bisa mendekat pada Allah dan aku bisa dikuduskan, dan juga sehingga memuji Allah dan mempersembahkan persembahan bagi Allah dan di bait suci Allah, di hadapan Allah. Demikian indah kekudusan, dan kekudusan ini, identitas ini sangat berharga. Kiranya hatiku terus berkata kepada Engkau, aku bersedia untuk dikuduskan. Tuhan, kiranya hari ini kasih-Mu memenuhi kami, Roh Kudus, agar kami dapat menerima kasih dan percaya pada Allah. Penuhi kami Tuhan. Biar pandangan kami menuju pada Engkau. Pada saat Engkau hari ini berkata, di dalam Engkau tidak ada kematian, tetapi dalam hidup kami melihat bahkan keluarga yang kami alami itu mengalami perkara kematian. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki pandangan dari Engkau bahwa kematian bukan milik Allah. Di dalam Allah tiada kematian. Roh kami selamanya. Tuhan, tolong kami pada saat dalam keluarga menghadapi hal yang perpisahan atau menyelesaikan perkara keluarga yang meninggal. Kami menggunakan banyak tradisi. Tuhan, tolong kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kamu juga dalam bergumul menghadap duka ini, rasa kamu bisa berdoa pada Tuhan. Di tengah kita sangat takut kematian, kamu tahu kamu tidak suka menjenguk orang yang sakit parah, atau kamu sendiri takut. Kalau sakit kamu takut mati, ada saudara-saudari demikian mengundang kalian untuk maju di depan, atau
di arena ini atau di online, silakan letakkan tanganmu di atas hati. Seperti kalau orang rumahmu lagi sakit, kamu tahu ada orang demikian, kami ingin berdoa untukmu. Rekan gereja untuk memeluk mereka, Tuhan mewakili Allah dengan kasih Allah memenuhi mereka, mendekat padanya dan katakan kepadanya, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Tuhan yang hidup menolongmu, melindungimu, menyertaimu. Dia yang memberi hidupmu. Maka kamu bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tuhan yang kekal, Dia yang memberi hidup bahkan selama-lamanya. Tuhan lewat kasih pada rangkulan setiap saudara, para pendeta, pastor, maksud pada saudara-saudari semua. Kasih-Mu, kehidupan-Mu yang berkelimpahan masuk di dalam saudara-saudari kami. Buang segala ketakutan, rasa ketakutan sebatang kara, terpisah, sebab kematian itu terbesar. Semuanya itu Tuhan Engkau hapuskan. Saya mengundang kita juga bisa berdoa terhadap perang atau sampar pandemi. Kita berdoa bagi orang-orang yang mati dalam peperangan, di dalam kasih Tuhan. Bukan kematian tetapi keselamatan. Bukan kematian tapi hidup. Oleh lewat bencana-bencana ini Tuhan mendapatkan jiwa-jiwa orang ini. Mari kita bersama berdoa. Tiada lagi kematian. Usir segala kuasa kematian. Curahkan kehidupan, curahkan kasih. Untuk dalam nama Yesus mendekat kuasa kehidupan terjadi bagi dalam nama Yesus kasih-Mu datanglah kasih Tuhan. Kami berseru kepada-Mu dan berharap Tuhan, kami berseru kepada-Mu, kasih-Mu masuk dalam peperang, bagi yang menghadapi perang pecah, dalam ketakutan yang putus asa, dalam menghadapi akan kehilangan keluarga mereka, mereka kehilangan segalanya. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat, tapi Tuhan Engkau menolong mereka agar mereka sendiri bertemu dengan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah anak-anak yatim piatu. Tuhan Engkau berkuasa atasnya. Pada saat mereka bertemu dengan Engkau, hidup mereka mendapatkan kehangatan dan juga
dalam hati mereka tahu Engkau yang menjaga mereka di dalam perang. Engkau berkata, menjamah hati mereka apa yang mereka bisa kerjakan, dan beri harapan bagi mereka, dan dan juga agar mendapat pertolongan agar mereka dapat merasakan Engkau yang Allah nyata, sehingga kami berseru kepadamu di bumi tiada lagi air mata, dan kuasa kehidupanmu menerobos berhembus di seluruh bumi ini. Dalam nama Yesus deklarasikan nafas kehidupan berhembus di tempat-tempat itu, dan semangatmu dan terangmu masuk, dan segala kegelapan pergi darinya oleh karena kehilangan, sehingga mereka ingin bunuh diri. Roh bunuh diri semuanya pergi dari pikiran mereka, dan Tuhan akan beri mereka iman, beri mereka pengharapan, dipenuhi di segala kehidupan kami. Demikian kami berdoa, komunitas pohon kehidupan berdoa untuk mereka. Mereka pasti akan melihat Tuhan yang hidup memenuhi mereka semua. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, dikatakan imam adalah imam itu kudus bagi Allah, ayat 8. Sebab akulah Tuhan menguduskan kamu adalah kudus, ayat 12. Bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan, ayat 23. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Dengan kita terima berkat dalam nama Yesus, memberkati saudara-saudari semua yang mengikuti renungan pagi dimanapun kalian berada. Tuhan menguduskanmu. Tuhan menguduskanmu bagi Dia. Kamu adalah milik Allah Bapa Surgawi. Kasih-Nya memenuhimu, segala berkat rohani segalanya dicurahkan bagimu, ditambahkan bagi dalam hidupmu, dalam keluargamu. Yesus memberkatimu. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini, Tuhan Yesus.